Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama sekali kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa merasakan hidup, menghirup udara pagi. Kita datang ke surau melaksanakan sholat subuh. Semuanya adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri adalah salah satu upaya bagi awak untuk mengucapkan rasa bahagia awak atas segala nikmat yang Allah berikan. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ulang kaji awak ayat baralai 106. Wah, 107 lain. Patang 2 ayat. 105 je 106. Karena ayat pendek yang 106 kau wastaghfirillah, minta ampunlah engkau kepada Allah. Ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Shadaqallahul azim. Ayat 107 kok anu kita tambah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 107. Wala tujadil, janganlah kamu berdebat, anil ladzina yakhtanuna anfusahum, terhadap orang-orang yang telah mengkhianati diri mereka. Artinya mereka mengkhianati dirinya dengan berbuat maksiat. Sesungguhnya bahaya khianat itu adalah untuk mereka. Aku kaji gini kaji soal tidak boleh awak berkhianat. Kau masih ada korelasinya, hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya tentang Tu'mah bin Ubairik yang karajono menjebak orang lain. Inyo nambah buat, tetapi inyo lemparkan kepada orang lain. Cilok baju orang, kemudian nyo letakkan ke tempat orang. Orang nanti tuduh dek karena perbuatannya. Orang tak manga-manga, akhirnya tertuduh. Nah, kini Allah menegaskan wala tujadil, janganlah berdebat-debat soal orang khianat kau berbahaya. Babahayo orang berkhianat kau. Kalau musuh nyato nampak dewa, lalu kemudian bisa awak bersikap. Tapi kalau orang berkhianat kau di muka awak bentuk bakawan kau bana mesra bana, yo bana keceknya lembut, padahal tindakannya di belakang awak menyakitkan. Mungkin di muka awaknya tersenyum, sabana di belakang awaknya mencibir. Berbahayanya orang berkhianat itu. Maka khianat itu salah satu dari tanda-tanda orang munafik.
itu berbahaya. Maka banyak sekali ayat Al-Quran menerangkan tentang bahaya orang munafik. Jadi yang membuat awak jatuh itu kecenderungannya adalah orang yang berkhianat. Banyak sejarah yang menceritakan tentang bahayanya orang khianat. Si Pitung tu mati ternyata karena ada kawannya yang berkhianat ke Belanda. Pitung tu kan hebat mah. Pakai jimai, pakai anu ndak tahu-tahu dah Belanda tu, ndak pandai Belanda ditembaknya dah mati dah. Rata-rata pahlawan. Hah? Rata-rata pahlawan gitu kan kena khianat. Iya, pahlawan yang meninggal itu rata-rata karena ada yang berkhianat. Aku berbahaya. Aku kan sejarah Pak. Mencelek contoh karena sudah mencelek tua karena mana. Nah awak tak kata pula orang di sekitar awak lu tentu kasadonya akan menjadi sahabat awak le. Orang nak dakik Jawa lu kata tentunya setia ke awak le. Bantu kadang-kadang lain dramanya setia manut patuh di belakang awak malawan. Murid awak lu tentu lu kasado kesetia le. Kadang-kadang dijebak melalui murid dia orang. Begitu fakta-fakta sejarah tentang sifat-sifat orang yang berkhianat. Jadi ternyata banyak orang-orang yang besar itu jatuh karena memang ada orang yang berkhianat di sekelilingnya. Nyo nak tahu tu dah. Karena orang berkhianat itu kok menyai kok pakai pisau sai itu nak tarasur. Kok musuh jaleh terang benderang. Nyata bisa diadui, bisa dilawan, bisa dibuat strategi. Tapi kalau nambah khianat kau ndak tahu ada. Kece orang awak musuh dalam selimut. Nama tu pembunuhan tanpa berdarah atau darah dingin. Pembunuh berdarah dingin. Ndak tahu doh. Tak tarasu doh, tapi setelah itu terjadi, itu berbahaya. Maka tidak ada perdebatan soal mereka itu mereka telah mengkhianati diri mereka karena mereka berbuat maksiat. Sebenarnya didudukan kaji awak jangan sampai awak menjadi pengkhianat. Aku disuruh memilih awak memilih awak menjadi pengkhianat atau dikhianati. Itu kalau orang pengkhianat itu bahayanya adalah untuk diri mereka. Tidak akan salamunya orang percaya oleh contoh gini. Awak ndak samangnya berkhianat, pasti awak akan membuangnya oleh. Tidak ketuju dewanya oleh. Dek karena musuh dalam selimut, inyo berkhianat. Awak ndak suka jinyor lain, dek karena berkhianat. Kamajunya kapai lain. Payah ke tempat lain, mambil mungkur tempat lain, dibaca track record dia orang. Kecil orang kini ko dibaca ba'a mangko di kaluannya di tempat itu. Mungkin orang akan menggali, tak namu orang semarang-semarang. Itulah yang terjadi. Kalau para rasul Allah modalnya itu adalah amanah, tak ada berkhianat terhadap Allah. Cuba baca dalam Al-Quran. Betapa ada perintah dari Allah, ada risalah dari Allah, diwajibkan kepada Rasul dan Nabinya, disampaikan, diwajibkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan. Ada nak ditukar-tukar perintah Allah itu dari Rasul? Tidak. Kok bare yo di karajuannya, kok pai tetap dilaksanakan. Beliau sampaikan, satitik tidak berubah, sabari tidak bertukar. Salaman tidak ada hilang. Semuanya disampaikan. Anaknya dapatkan perintah dari Allah. Anaknya dapatkan pesan dari Allah. Disampaikan dengan sempurna. Soal umatnya menerima atau tidak menerima, itu bukan urusannya. Itu adalah wewenangnya Allah. Wahyu telah disampaikannya. Tak ada nama nak ketujuh dah. Kau mau gian awak, kau mah ditukar lah sini. Tak ada tercatat dalam Al-Quran, dalam sejarah Rasul-Rasul Allah tu yang berkhianat.
Yang berkhianat itu adalah pengikut-pengikut manusia-manusia yang lain. Hilang kesetiaannya. Jadi manusia kau memang susah dipercaya. Kecil orang apa nama tu, orang filosof mengejian. Anjing sekali saja diberi makan, anjing itu akan setia mengikut orang yang memberinya makan. Tapi manusia seringkali awak magiani makan, awak menggadangannya, awak mengikut segala macamnya, tapi akhirnya alun tantunya kesetia lah. Awak nan istilah bukan mopek dalam arti kau soal membedakan soal kesetiaan. Jadi itulah fakta-faktanya. Memang manusia rawan berkhianat. Banyak orang munafik. Akai panjang. Dek karena baan kau bontong tu. Kau meminta kau anu dapat dia baan kau balabiah. Baan kau banyak. Itu salero manusia. Ternyata manusia dibayang-bayangi oleh hal demikian. Mangko seseorang bisa jatuh bukan karena musuh. Seseorang tumbang bukan karena saingan. Seseorang tekor bukan karena kompetitor. Kan itu istilahnya. Seseorang itu jatuh bukan karena musuh. Kau cerita si Bitung tadi orang pahlawan tadi Pak. Bukan karena musuhnya jatuh. Orang tekor bukan karena kompetitor. Kau kompetitor kan pesaing kok. Bukan karena pesaing. Kalau dalam berbisnis kalah bukan karena persaingan, tetapi semuanya adalah karena ada orang yang berkhianat di dalamnya. Aku juga. Jadi seseorang jatuh belum tentu karena musuh. Seseorang tumbang belum tentu karena saingan. Seseorang tekor belum tentu karena kompetitor. Tetapi dia jatuh, dia tumbang, dia tekor karena ada orang yang berkhianat di dalamnya. Karena tidak semua teman itu menjadi sahabat. Teman itu ketika awak le sadang ado, dompet le sadang tabah, awak sadang bapangke, tibu teman itu tadi. Tapi kalau yang namanya sahabat itu selalu ada saat suka dan duka. Nah makanya hati-hati awak. Kau kan mengingat kawan. Ingat kawan bahwa akan ada orang di sekitar awak yang akan berkhianat. Karena orang kalah, tadi kan pahlawan-pahlawan sepitung tu. Kemudian kan pahlawan-pahlawan lain. Bakal carwe orang untuk nak mengalahan awak tu nak orang luar dan nak mengalahan awak tu orang dalam. Terkata pula di dalam keluarga, di dalam anggota masyarakat, di dalam tempat kerja, itu yang kadang-kadang akan membocorkan rahsia awak. Itu yang kemudian nan tahu dengan semua kelemahan awak. Inyo begonan kamu umbar. Inyo begonan akan menyebarkan. Inyo begonan akan membuat awak jatuh. Inyo yang membuat awak menjadi tumbang. Maka memang berhati-hati awak terhadap orang yang berkhianat itu. Karena memang dingin ada Allah Ta'ala banyak sekali ayat itu kan soal kehidupan. Maka kalau awak membaca dalam kajian tasawuf, dalam mengaji tarekat, itulah yang disebut dengan ruh tamyiz. Salah satunya adalah berkhianat, berbahaya. Karena itu yang akan menggerogoti diri awak tadi. Itu yang akan membuat diri awak menjadi rusak dan hancur. Nan sabana awak akan pilih. Berarti kalau ada orang yang berkhianat, berarti awak adalah korban. Korban yang dikhianati oleh orang lain. Harapannya hati-hati awak jangan sampai awak dikhianati oleh orang. Dan sesekali jangan sampai awak menjadi pengkhianat. Menjadi pengkhianat itu bahayanya adalah untuk awak surang.
Bahasa orang wae, kalau berkhianat berarti awak akan menggali lubang untuk awak masuk ke dalamnya. Lambe laun, lamu lambeknyo, inyo akan tabungkan. Kemudian karmanyo akan berjalan. Hukum alam akan membentuk. Ana wa pabuwe, ana wa karajuan. Jangan bangga berhasil menjatuhkan orang lain, berhasil merusak reputasi orang lain, berhasil kemudian orang menjadi hancur segala macamnya, seolah-olah inyo menjadi pemenang. Jangan lupa bahayanya akan balik puluh kepada mereka. Apalagi ini dalam masa-masa politik, orang ke pilkada, aku sebelumnya nyoba kawan di si A. Nak dapet karena nak dia balik. Melumpik ke si B lagi. Cerita-cerita si A ko, disampailah ke si B lagi. Namu awak bagawa bakawan tentu ada yang kurang salah. Aku nyo masuk ke situ lagi. Ndak boleh nak setia, kau nak ada kepentingan je. Dia nak mendapat sekolah mengalam mau sekolah pindah wale. Nan setia tu wallahu alam lah, masih mimpi je nampak dalam konteks kepentingan itu tadi. Banyak manusia hanya berteman karena ada kepentingan. Kalau le nak ada kepentingan le kamang ngawak tu menderita lo aja nyonca lah beralih lo karena lain le. Membalai aja. Itulah hukum alam yang sejak dulu terjadi. Jadi sejak manusia kuado sampai kini memang akan terjadi polarisasi. Aduh, je orang kau nak berkhianat. Mangko didudukan kaji awak balik. Mangko dalam kaji diri itu, di bawaan kaji diri itu berarti awak ingin wak paga diri awak, wak jago diri awak. Apa gaya? Pertama sifat yang harus dihindari itu salah satunya adalah sifat berkhianat itu. Berarti kaji awak yang membuat diri awak supaya awak jangan menjadi berkhianat. Lalu kemudian awak tahu bahwa akan ada yang berkhianat, berhati-hati awak pagal diri awak. Istilahnya kalau bahasa orang kini kuah, kalau baca cerita awak jangan kasado cerita ke bana diceritakan ke orang. Alun tentu orang nan tampe awak baca cerita tu nang kasadonyo akan memberikan masukan-masukan yang positif lagi. Bisa saja itu menjadi senjata dia. Menjadi senjata untuk mempresor dan segala macam. Nauzubillah summa nauzubillah. Awak hamba yang dhaif, banyak salah tanpa awak sadar, bisa jadi awak menjadi bahagian dari orang berkhianat. Mungkin saja awak tanpa sadar awak sudah dikhianati, maka upaya awak adalah bahwa kalau ayat datang kan terkata wastaghfirillah. Tak ada upaya kecuali mohon ampun kepada Allah. Ya tu nak. Karena memang diri awak kau berpotensi seperti itu. Soal suku nak suku kau kan ada dalam diri. Kadang-kadang mencela orang, aduh je lah yang mati kau jejok je mencela orang. Bangi je mencela orang. Kadang-kadang SMS tu aduh je, tibu je SMS. Susah dia mencela orang senang, mencela orang bahagia kapal luar nak bakabe. Susah. Oleh karena itu, ndak suku je mencela orang bahagia. Kalau bahagia orang kapal luar nak panjang. Mangkonyo di situ tarik di kana-kana diri awak, diulang-ulang tarik. Oh iyo mah, sianu petang konyo. Dapet pangkit takah kuah dapet kuah agak bakato-kato je tiawa ba among ko inda awak ba among ko inyo awak na maraso na lebih hebat awak. Kan itu maraso lebih hebat. Menjadi hebat itu adalah bagus, tetapi maraso hebat itu tidak bagus. Menjadi pintar itu adalah bagus, tetapi maraso pintar ini surang je na pintar marasinyo je nama dapat orang lain dah boleh dia tekan tu nan SMS tu tadi kan nama pintar sendiri atau maraso pintar. Menjadi orang baik itu adalah bagus, tetapi marasinyo je nan baik itu tidak boleh.
Lah bantu inyo je kasada orang ko di bawah aja kasada. Orang ko diremehkan, orang ko direndahkan. Beristighfar kepada Allah Taala. Orang ko ado lo rezeki surang-surang. Kadang-kadang ada sangko dia bahasa kini kan banyak tuh. Ada orang mengajian si anu tu sekolah dulu SD, SMP, SMA, kuliah andi aja ni. Dah dua juara. Tapi ada lo orang non sekolah aja SD sampai kuliah juara atau komplot, tapi kenyataannya alu dapat dari keraja oleh. Kan ada orang kata bingi itu, awak nan juara mana, awak nan tak dapat awak. Karena memang ternyata untuk mendapat itu tidak sekedar juara aja doh. Ada lo keterampilan lain, pergaulannya yang bagus, apalagi dunia kini kok, dunia pergaulan. Nah makanya bagi awak jangan sampai nama itu jejuk dia mencela orang sanang dan sampai susah mencela orang sanang. Jangan awak dia terus bantu awak sedue, padahal ada orang dengan posisi masing-masing. Maka dikatakan innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang berkhianat. Dan Allah tidak suka terhadap orang yang gemar berbuat dosa. Aku juga. Jadi berdoa wa Allah Ta'ala jangan sampai menjadi orang berkhianat. Kalau tak kata mak kan ada pilihan deh. Menjadi orang berkhianat atau dikhianati. Kan banyak lo orang menanyo-nanyo tak kata. Kalau Allah mengatakan innallaha la yuhibbu kulla man kana khawana. Allah tidak menyukai orang yang khianat. Wa athima dan orang yang gemar berbuat dosa. Awak manusia aku mungkin dalam sehari bekon tahlo dosa na gue. Pikiran awak, hati awak matu banyak godaan-godaan, banyak pengaruh-pengaruh. Kadang-kadang ada je kesempatan, ada peluang, ada niat, ada keinginan, ada je peluang ko, ada je kesempatan. Aba bisik setan, aba bisik ko kasado. Tagilin awak istighfar, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Yo banyak dosa awak, banyak kesalahan awak, maka tak ada cerita lain-lain kecuali awak untuk mohon ampun kepada Allah. Tanda awak manusia yang mungkin berbuat salah, tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah manusia yang mau bertaubat atas kesalahan. Yo do bersalah awak, ado berdosa awak. Yo baru awak berdosa, awak salah, banyak dosa awak. Orang hebat bana, orang alim bana, orang pintar bana, orang ahli ibadah bana, inyo masih merasa dirinya masih kurang, ibadahnya masih kurang, kemudian merasa banyak berdosa. Jangan sampai Allah ibadah indak barado, kemudian lah merasa indak berdosa lo, lah merasa lah santiang lo, sombong lo dengan ibadat, kemudian berbangga seolah-olah tidak berdosa. Padahal orang nan ahli ibadah bana masih merasa kurang. Orang banyak dosa bana masih apalah ya Allah meminta ampun kepada Allah segala dosa ni yo diampuni. Mangko ada syair tu ilahi las tulil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, lai pantas aku ini menjadi penghuni surga Firdaus-Mu ya Allah. Awak awak marasa awak mau kuat diri awak, takako awak itu namanya itu adalah orang ahli ibadah, ahli tasawuf yang beribadatnya karajuannya masih nyarasuan, ya Tuhanku, lai patui amboko masuk dalam surga Pak. Lai patui amboko masuk dalam surga Firdaus dengan semua perbuatan-perbuatan amboko. Wala aqwa ala naril jahimi. Sementara aku tak kuasa
aku tak kuat, aku tak mampu masuk ke dalam neraka. Dia kata bayang dewa baba tu neraka tu ha, ba apinya, ba bahayu dan segala macam. Dia kata lo dewa kikiro tu. Dia kata han dewa, mangko disadaran diri awak masih banyak nang kurang dewa. Banyak dosa nang tak buat dewa. Masih banyak nang kurang ibadah awak. Ndak taluk dewa masuk ke dalam neraka. Tu baalai. Pahabalitau batan waufir dhunubi. Ya Allah, curahkan taubat kepadaku, ampuni segala dosa dan salahku. Ya bertaubat awak. Banyak godaan-godaan, tak mesti harus godaan orang. Jadi itu dua awak, diri awak, nafsu awak, keinginan awak. Banyak yang tak karajuan dewa larangan, banyak nanti tinggal dewa perintah. Maka bertobat adalah jalan keluar dari kemelut dalam diri awak. Mohon ampun kepada Allah. Fa innaka ghafiru dzambil azimi. Sesungguhnya hanya Engkau ya Allah yang akan mengampuni segala dosa-dosa yang besar. Tak boleh sampai awak mengadu, tak boleh sampai memohon, tak boleh sampai minta ampun kecuali kepada Allah. Karena Allah yang akan ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan awak. Nah, jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang banyak dosa. Maka awak hindari diri awak dari hal demikian. Berselindung awak kepada Allah. Nah, tambah celai. Yastaghfuna minan nas. Orang yang berkhianat itu dia bersembunyi dari manusia. Nyo seolah-olah inyo baik, padahal sebenarnya dia adalah berkhianat. Seolah-olah nyo pahlawan, inyo nantaka muko, tapi di belakang tu sebenarnya inyo adalah berkhianat. Maka disebutkan di dalam tafsir itu adalah seperti Tu'mah dan rombongan-rombongan Tu'mah bin Ubairik yang karajonyo mencilok baju basi, lalu kemudian nyo tinggan katampe orang Yahudi, nyo lataan katampe orang Yahudi, nyo sembunyikan di sinan. Tu nyo provokasi orang lain untuk menuduh orang Yahudi. Kan perbuatannya nyo sembunyikan nama itu, nyo jadikan orang lain sebagai korban. Orang lain dan jebak, orang lain yang kemudian tertuduh dari perbuatannya itu. Hanya bersembunyi, berselimut, bertopeng, seolah-olah dia adalah orang baik. Banyak drama-drama, banyak acting yang dipabuai. Maka awak tetap menjadi diri awak sendiri, apa adanya. Tak boleh awak bertopeng dengan topeng seolah-olah menjadi malaikat, padahal wa iblis. Kan itu apa? Bertopeng-topeng malaikat, padahal sebenarnya hanya iblis. Berselindung awak kepada Allah. Wala yastakhfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Manusia bisa saja tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Bisanya mandok dari manusia. Bersandiwara, dipakai jubah, dipakai baju aksesoris rancang. Allah lah bantu orang Iwana lah untuk. Pakai aksesoris, pakai atribut ala alim lo bantu. Boleh kini kan sementara kan bisa saja orang pakai drama-drama. Tetapi anak awak karajuan, baik yang ada dalam pikiran awak, dalam hati awak, Allah Ta'ala Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Berarti didudukan paham awak di situ. Didudukan kaji tauhid awak. Nah, itu di situ makanya ketika ada para santri diuji oleh guru, ternyata diuji dengan zahir dan batin. Termasuk ilmu hakikat sekali. Mendudukan paham jo rasul. Kan ada santri yang disuruh menyembelih ayam. Kata kuncinya, sembelihlah ayam ini di mana yang tidak ada yang melihat. Ada kata kunci di belakangnya, di mana dirasakan, diyakini tidak ada yang melihat. Bukan orang melihat, tidak ada yang melihat.
Nama nali duduk pahami ke dalam sekali, masuk ke dalam hakikat, memaknai perintah itu, tabayang dia kaji sekali. Kalau baginan hanya memandang secara syariat, secara lahiriah, yolah, paye tidak biaya yang kau mandok dalam bilik mandok ke imbu pai ke lubang pai ke gua tidak biaya yang kau kece nak do nama celiak. Berarti pandangnya baru dipandang syariat. Pandangnya baru dipandang lahir. Kan dikatakan kini, mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Berarti kan duduk kepada hakikat sekali. Mungkin secara lahiriah manusia bisa dikicuah, manusia bisa ditipu, manusia bisa dikhianati, tetapi Allah Ta'ala tidak bisa dikhianati karena Allah Maha mendengar, karena Allah Maha melihat. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Tidak ada bisa mandok-mandok dong. Itu mengko ada seorang santri yang tidak menyembelih ayamnya, dek karenanya memahami perintah itu malah ke kaji kok ke dalam diri sekali, langsung jo hakikatnya sekali ketika ada perintah. Nah lain tidak menyangkui kaji kau tadi dah. Lain dipelajari tapi tidak menyatu. Hanya memandang secara syariat. Awak pandang awak kadang-kadang banyak hanya di level syariat. Bara hebatnya ujian terhadap santri itu tadi. Seorang nak bisa paham. Baang kau nak pada biaya kau. Kau nang kawan lain manggalaan kau. Kawan lain mencimehan. Aku tak pandai mana biaya mesti kue pandai handia nama hengak nama kecil kawan tak tahu deh nyona hengak inyona nandia kawan lo ni kecil nandia karena kaji nak sampai kepada hakikat. Jadi nang seorang kau tadi nang santri kau tadi ditanya ba mang kau bija yang lain ba kau nak pada biaya. Wahai guru ambo, tidak ada yang bisa awak bersembunyi dari Allah. Di mampu nambo kamana bihayam kuat. Pasti ada yang melihatnya. Tidak ada yang tidak melihat. Yakin ambo saya yakinnya, apapun perbuatan ambo, apapun kerajaan ambo, termasuk menyembelih ayam kau tadi, ada Allah yang maha melihat. Tidak ada yang bisa bersembunyi awak dari Allah. Tak bisa mandok-mandok. Kama pun ambo pai, karimbo kalam ambo pai, ka gua ambo pai, ka dalam semua tuo ambo pai, mandok ka dalam rumah. Mungkin dari manusia bisa manusia ndak melihat, tetapi Allah akan selalu melihat. Bisa bersembunyi dari manusia, tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah. Tanganmu nama cemehin kau tadi. Kajinya nak sampai di situ. Ndak duduk paham jelas sono. Maka awak tak kata perlu awak yakini di ayat 107 surah An-Nisa, yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah wa huwa ma'ahum, karena Allah itu selalu menyertai mereka. Dimanapun awak berada, Allah akan selalu berada bersama awak. Karena Allah itu meliputi sekalian alam. Di situ awak mengaji sifat 20, mengaji awak tentang sifat Allah. Allah akan selalu menyertai awak, kama pun awak pai. Berarti tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Jangan awak sampai rusuh, jangan awak sampai gamal, karena Allah selalu menyertai awak. Maka orang yang berkhianat tu mungkin kece di belakang dok samangnya tak tahu kece. Yo tak kicuh dok samangnya. Yo tak kicuh kawannya, yo tak kicuh yang lain-lain itu, tetapi mereka tidak bisa mengicuh Allah. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka kecil mengicuh Allah dan mengicuh orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka yang mengicuh diri mereka sendiri, inyo tidak tahu, inyo tidak mengerti, tidak sampai kaji di situ. Karena mereka merasa bisa bersembunyi dari manusia, tetapi dia tidak sadar bahwa dia tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kicuh mereka mungkin kicuh lahiriah, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala
mereka tidak akan bisa mengecuh. Nang kece iyo. Lah, id yubayituna ma la yarda minal qawli, ketika mereka bermalam atau menyembunyikan apa yang mereka tidak suka dalam perkataannya. Aku namanya tidak suka deh kok, nyu simpan-simpan, nyu tahan-tahan, nyu andu-anduan, nyu drama-dramaan, padahal nyu ada suka kok di dalam hati lain. Atau berbeda mulut sama hati namanya. Nah kecil hati lain, nah kecil muncul lain loh. Berbeda antara dalam dengan luar. Di luar kecil ko manih-manih bana. Elo bana tak kicuh dan padahal nan sabanai ini adalah berkhianat. Ada rencana bersumpah. Kasusnya kan kasus anu ko. Kasus Tok Mah dah. Tok Mah ko ba? Nyo bersembunyi mah dari perbuatan itu tadi, menuduh orang lain. Rencanai basumpah gaya, nyo basumpah gaya nyo nak do mando ando, tapi nyo menuduh orang Yahudi itu tadi. Padahal nyo itu nyo tu kaji. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhitana. Kau nyo kaji ya? Allah itu dengan apa yang mereka kerjakan maha meliputi. Artinya dengan ilmunya Allah. Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Apa yang dilakukan oleh Tu'mah. Mungkin nyo bisa manduk dari pandang manusia. Inyo na mencilok. Lalu nyo andoan ke rumah orang Yahudi. Orang Yahudi nan tatu dua. Inyo ndak tatu dua. Nang kecenya berhasil. Nang kecenya menang. Padahal Allah maha mengetahui. Allah meliputi dengan ilmunya. Mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh manusia. Jadi makanya menjadi renungan dawa di kana-kana aja dawa kaji awak taruh untuk pengingat diri awak, mengenal diri awak, memang tidak bisa awak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, jadi sampai ayat barak ini ayat 107 surah An-Nisa menjadi renungan dawa, kemudian untuk terhindar awak dari sifat khianat. Kemudian dan sampai awak bisa menyakiti orang lain tanpa alasan apapun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.